Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, I'm excellent. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik. Kita akan belajar mengelilingi negara ASEAN, mengetahui profil lebih jelasnya tentang negara ASEAN. Kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan. Kemudian kita akan belajar mana ya yang termasuk hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, anak-anak semua, jangan lupa disiapkan bukunya. Ya, selamatkan makhluk hidup dari Erlangga dan tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita hari ini membaca basmalah terlebih dahulu supaya Allah meridhoi segala pembelajaran kita hari ini. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut. Kita masuk ke subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, kamu pasti pernah dengar istilah ada kebun binatang, ada taman nasional, ada suaka marga satwa. Sebenarnya apa ya perbedaan antara ketiga tempat tersebut? Contohnya kebun binatang. Kebun binatang yang kita tahu adalah kebun binatang di Ragunan. Nah, di sana ketika kita datang ke sana, kita lihat ada banyak hewan yang dipelihara dan dalam lingkungan buatan yang ditunjukkan untuk kita sebagai masyarakat. Nah, sebenarnya selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan tempat pelestarian untuk hewan langka. Wow, ternyata sebegitu hebat ya peranan dari kebun binatang ini. Dan di sana juga banyak hewan-hewan langka. Jadi sebenarnya apa itu hewan langka? Apa itu tempat pelestarian? Nah, dan apa yang sebenarnya menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Disinilah dan hari inilah kita akan mempelajari banyak tujuan dari pembelajaran kita, yaitu ada 1, kita akan membuat kesimpulan dari teks yang akan kita baca, menjelaskan cara pelestarian hewan di sekitar kita, menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara di ASEAN, memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman kita, menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar, dan membuat poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak yang Miss cintai, pelestarian hewan itu sebenarnya ada 2, yaitu pelestarian hewan secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Sebenarnya pelestarian hewan sendiri ini dimanfaatkan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, baik itu di lingkungan aslinya ataupun di luar lingkungan aslinya. Nah, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut yang berada di habitatnya. Ya, jadi ada di habitat aslinya, misalkan dia tinggalnya di daerah Taman Nasional Baluran, berarti memang tempat tinggalnya di situ adalah habitat aslinya. Jadi contohnya adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Kemudian yang kedua, oke kita lihat dulu ya sebelumnya contohnya. Nih, yang dekat sekali dengan kita. Ada suaka marga satwa Muara Angke. Ini pelestarian yang dilakukan di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi tidak dibawa keluar ya. Jadi si hewan-hewan ini tidak dibawa keluar. Jadi memang itu adalah habitat aslinya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah habitat aslinya tanpa ada gangguan atau campur tangan dari manusia. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung. Nah, hutan lindung ini sudah pasti untuk melindungi siapa? Ya, melindungi atau melestarikan tumbuhan-tumbuhan di kawasan tersebut. Jadi di sini pula adalah habitat asli tumbuhan tersebut berada. Contoh yang ketiga adalah Taman Nasional.
Taman nasional ini banyak sekali di Indonesia. Contohnya yang Miss Mela sekarang tampilkan adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Banten di daerah Ujung Kulon. Jadi sebenarnya Taman Nasional Ujung Kulon sendiri sudah termasuk warisan dunia atau World Heritage. Luar biasa loh ternyata. Apa ya yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon ini? Nah, ini nih yang sering sekali kita lihat, badak. Kita lihat ya di mana? Di kebun binatang. Sekarang kita tahu bahwa ternyata badak sendiri memiliki habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon ini berfungsi untuk melestarikan populasi dari si badak, ya. Jadi supaya tidak punah, dia hidup di habitat aslinya di daerah Taman Nasional Ujung Kulon, ada di Banten. Kemudian yang kedua ada Taman Nasional Baluran. Gimana ya? Ada yang orang Jawa Timur? Nah, jadi Taman Nasional Baluran ini ada di daerah Jawa Timur. Dia terkenal sebagai Afrikanya Indonesia. Kamu tahu Afrika? Padang yang begitu luas, hamparan rumput yang begitu luas. Nah, Indonesia ini punya versi mininya, yaitu Taman Nasional Baluran. Kenapa? Karena padang savana atau padang rumput yang sangat luas, itu membuat Indonesia ini seperti Afrika. Ya, dan kita wajib berbangga sebenarnya. Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya alam, kaya dengan hewan-hewan langka, dengan tumbuh-tumbuhannya yang berbagai macam. Kemudian, di Manado, ya, terdapat Taman Nasional Bunaken. Siapa yang orang Manado? Coba tunjuk tangan. Udah pernah ke sana belum? Nah, Taman Nasional Bunaken ini ada di Manado. Apa ya kira-kira kalau di Bunaken ini? Wow, ternyata di sana adalah tempat pelestarian asli atau di habitat aslinya hewan-hewan air, ya, hewan-hewan langka yang memang tidak ditemukan di daerah lain, bahkan di negara lain. Indonesia sendiri memiliki spesies ikan paling banyak di antara negara-negara lain. Inilah kekayaan Indonesia yang harus kita jaga. Ya, kapan-kapan kita gunakan sama-sama ya. Kemudian ada Taman Nasional Waikambas, itu ada di Lampung. Taman Nasional Waikambas sendiri khusus untuk pelestarian gajah. Nah, kamu yang orang Lampung berarti wajib banget nih ke Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung. Kita akan lihat berbagai macam gajah dengan segala macam usia dan mereka hidup di habitat aslinya. Ya, biasanya kita lihat hanya di taman safari, kita lihat hanya di kebun binatang Ragunan. Ketika di Taman Nasional Waikambas, mereka terhampar di habitat aslinya, mereka hidup di hutan-hutan dan dibiarkan, tapi tetap dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Ya, luar biasa ya ternyata Indonesia ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pelestarian in situ, sekarang kita berbicara mengenai pelestarian ex situ. Nah, ada kata kunci nih sebenarnya yang akan Miss Mela kasih tahu. In itu di dalam. In, kalau kamu tahu bahasa Inggrisnya, in itu di dalam. Berarti in ini artinya di dalam habitat itu sendiri. Sedangkan ex situ, ya, ex situ ini berarti exit di luar atau di luar habitat aslinya si hewan atau tumbuhan tersebut. Maka dari itu pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya Kebun Raya Bogor. Kamu pasti pernah ke sana ya. Taman safari sebenarnya itu bukan habitat aslinya, nak, tapi hewan-hewan tersebut dihadirkan di taman safari itu untuk dilihat, untuk dijadikan tempat penelitian, tapi bukan habitat aslinya. Hanya dibuat hampir mirip dengan habitat aslinya. Ya. Kemudian ada kebun binatang Ragunan, ada kebun botani di Bogor, dan penangkaran hewan. Nah, contohnya nih di KRB atau Kebun Raya Bogor. Di sini kan sebenarnya bukan habitat aslinya tumbuhan-tumbuhan di sana. Tapi tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia ini beberapa dihadirkan di sana untuk jadi sarana penelitian dan sarana pendidikan. Taman safari, siapa yang belum pernah? Nah, Miss Mela yakin hampir di antara kita pasti pernah ke Taman Safari di Cisarua, Bogor,
yaitu ada di Indonesia. Jadi di sana kalau kamu ngelihat ada singa, kamu lihat ada harimau, sebenarnya itu bukan habitat aslinya, Nak. Mereka, hewan-hewan ini hanya dihadir di sana, memang disesuaikan dengan habitat aslinya. Jadi, taman safari itu dibuat persis seperti habitat aslinya mereka. Ya, kalau kamu mau lihat sebenarnya hewan singa, harimau, itu kamu harus masuk ke hutan, kayak gitu ya. Jadi, inilah manfaat dari pelestarian ex situ ini. Tetap tujuannya adalah melestarikan. Jadi bukan berarti kita memindahkan hewan ini kemudian kita akan membuatnya menjadi jauh dari habitat aslinya, tidak. Mereka dihadirkan di sini justru untuk dilestarikan meskipun di luar habitatnya, ya. Nah, kamu lihat ada bison, ya. Dengan tanduknya. Sebenarnya ini kan hewan yang memang ada di Indonesia Timur, tapi dihadirkan juga di Taman Safari di Jawa Barat ya, jadi kamu bisa lihat langsung di sana. Nah, kebun binatang nih di Ragunan. Siapa nih yang pernah jadi orang-orang yang di sini nih? Memberi makan hewan-hewan. Nah, itu adalah fungsi dari kebun binatang. Selain memang tempat rekreasi dan pembelajaran bagi anak-anak, bisa sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Kapan-kapan kita sama-sama yuk ke kebun binatang Ragunan. Gajah, sama di gajah sendiri juga ada di kebun binatang Ragunan. Nah, ini penangkaran hewan seperti misalkan buaya atau kura-kura yang ada di Pulau Pramuka. Nah, mereka itu memang bukan habitat aslinya ya, Nak, tapi mereka dilestarikan, disayangi, dilindungi sebagaimana habitat aslinya dan dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Misalkan dia hidup di air asin, ya sudah dihadirkan air asin itu di lingkungan tersebut. Mereka hidup di air payau, dihadirkan pula di air payau tersebut di lingkungan itu. Jadi memang inilah fungsi dari pelestarian ex situ. Penangkaran rusa, ya itu ada di Jawa Barat, ya. Ini anak-anak pramuka yang sedang memberi makan. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah mempelajari nih, apa sih pelestarian in situ dan ex situ. Nah, sebenarnya di negara-negara ASEAN juga memiliki jenis-jenis hewan yang berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari profilnya dulu nih. Setelah kemarin kita belajar mengenai bagaimana kondisi ekonomi, kondisi geografis, sebenarnya kita akan lebih detail mempelajari mengenai negara-negara ASEAN itu sendiri. Nah, ini adalah bendera-bendera dari negara ASEAN. Bisa kamu lihat dan kamu baca di buku kamu di halaman 81 ya. Negara ASEAN memiliki 10 anggota negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, kamu bisa buka buku kamu di halaman 82. Kita lihat ada Kamboja. Yang perlu kamu perhatikan adalah salah satunya adalah ibu kotanya. Kamboja, Phnom Penh. Brunei, Bandar Seri Begawan. Laos, Vientiane. Indonesia, Jakarta. Kemudian Myanmar agak susah ya, tapi bisa kita sebut Naypyidaw. Kemudian Malaysia, Kuala Lumpur. Singapura, ibu kotanya Singapura. Filipina, ibu kotanya Manila. Thailand, Bangkok. Vietnam, Hanoi. Nah, untuk lebih lengkapnya kamu wajib mempelajari dan membaca kembali profil negara-negara ASEAN ini. Karena memang bentuk pemerintahannya pun berbeda, kemudian antara hari kemerdekaannya berbeda, lagu kebangsaannya juga berbeda. Ini akan kita pahami satu persatu dengan membaca. Silahkan dibaca bukunya. Kita lanjut. Setelah tadi kita berdiskusi beberapa hewan-hewan yang memang hidup di pelestarian in situ dan ex situ, dan apa itu sebenarnya pelestarian in situ dan ex situ, kemudian kita belajar mengenai profil, kita akan lanjut bagaimana penerapan sila dalam melestarikan hewan. Nah, sebenarnya hewan-hewan seperti yang sudah Miss Mel pernah bahas, bahwa kehadiran hewan dan tumbuhan ini harus kita hargai kehadirannya. Kita rawat dan kita sayangi. Hewan ini adalah makhluk hidup. Sama, tumbuhan juga makhluk hidup.
Mereka butuh dirawat dan disayangi. Apalagi kalau misalkan mereka hidup di pelestarian ex situ atau di luar habitatnya. Mereka bukan tidak bisa mencari makanan sendiri, tetapi ketika mereka sudah dilestarikan oleh manusia, artinya mereka tetap bergantung sebenarnya hidupnya oleh manusia, tapi mereka dilestarikan seperti itu. Kemudian kita lihat sebenarnya ada sila-sila keberapa saja ya yang berkaitan dengan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pelestarian hewan. Yaitu ada sila ke-1, contohnya adalah mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyiksa hewan. Coba kamu ingat, sila ke-1. Apa sih isinya sila ke-1? Itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini, Tuhan itu satu. Berarti kita segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita syukuri keberadaan hewan dengan tidak menyiksanya. Ya. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa itu Persatuan Indonesia? Kita sama-sama bersatu, kita sama-sama mengingatkan teman kita sama-sama mengingatkan orang tua kita, dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa hewan ini wajib dijaga dan dilestarikan dan dirawat. Yaitu kita menjaga pelestarian hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka. Ya, yang di sini Miss Mela tekankan hewan langka. Jadi kalau misalkan kamu pelihara kucing tidak masalah. Kucing ini tidak termasuk kategori hewan langka, di mana-mana ada kucing. Ya. Kemudian kamu pelihara kura-kura, spesies kura-kura pun banyak, asal bukan kura-kura yang memang bukan penyu ya, penyu hijau yang memang sedang dilestarikan. Kemudian kan tidak mungkin kamu memelihara harimau atau singa yang memang sebenarnya masuk ke dalam hewan langka. Jadi, yuk kita hargai, kita rawat, dan kita sayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan merawat hewan-hewan yang langka, biarkan mereka hidup di alam dan memang dilestarikan oleh orang-orang yang berhak merawatnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kamu boleh buka buku halaman 80. Coba kamu perhatikan. Boleh kamu jawab di buku tulis kamu ya. Nah, sebelumnya Bu Miss Mel akan review dulu. Apa sih hewan langka? Ya, hewan langka ini adalah hewan-hewan yang dilindungi keberadaannya karena hampir punah atau hampir habis. Jadi, kamu bisa lihat harimau. Harimau ini termasuk kategori hewan langka karena spesiesnya hampir habis. Harimau putih juga hanya tinggal beberapa spesies, ya. Contohnya orang utan. Ya, nah, orang utan ini sudah termasuk kategori hewan yang langka. Habitat aslinya ada di Kalimantan. Orang utan tinggal habitat aslinya adalah di daerah Kalimantan. Ya, Pulau Kalimantan sendiri memiliki salah satu taman nasional ya yang memang khusus untuk merawat orang hutan. Nah, tapi di keadaan kita saat ini banyak pemburu-pemburu liar yang memburu hewan yang tidak bersalah ini. Kadang diambil sebagai pajangan, mereka akan diawetkan hanya dijadikan pajangan, dijadikan pekerja untuk membantu-bantu. Jadi memang orang hutan ini bisa dilatih, tapi kadang suka dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tugas kita apa? Kita harus menjaganya, ya. Meskipun kita tidak tinggal di Kalimantan, tapi dengan kita tahu, nanti ketika ada di antara orang-orang sekitar kita tahu bahwa orang hutan ini tetap harus dijaga, ya, Nah, dilihat, itu ada anoa ya. Anoa ini di daerah timur. Dia juga termasuk hewan yang langka, tapi sering dijadikan buruan oleh pemburu-pemburu liar. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang merusak bagian dari hewan-hewan atau kehidupan hewan-hewan ini. Nah, kasihan ya. Kamu tahu ini apa? Gajah. Ya. Gajah ini diambil gadingnya, kadang buat hiasan. Ya, demi kesenangan manusia, gajah ini gadingnya diambil hanya untuk hiasan.
Nah, untuk mengambil gading gajah, pemburu itu harus membuat pingsan dulu si gajah, bahkan sampai membunuh si gajah agar bisa diambil gadingnya. Kan pasti gajah ini akan mengamuk. Wah, mereka akan gajah-gajah ini akan mengamuk ketika ada pemburu yang mengambil bagian tubuhnya. Tapi mereka dibuat lemah sehingga akhirnya bisa sampai dibius, sampai akhirnya mereka kondisi terparahnya bisa sampai mati. Ya, ini adalah hewan yang sekarang bahkan spesiesnya sudah hampir punah, ya. Makanya ada Taman Nasional Waikambas di Lampung yang memang untuk melestarikan populasi gajah. Jadi, jangan sampai kita termasuk bagian orang-orang yang merusak, ya. Nah, kasihan sekali ya, Nak. Miss Mela lihatnya sedih. Setiap Miss Mela mengajar dan melihat kondisi badak ini dalam situasi seperti ini, pasti sedih. Apa yang diambil? Culanya. Buat dijadikan apa, Miss? Hiasan. Cuman dijadikan hiasan, tapi seserakah itu manusia mengambil bagian tubuhnya. Ya, bahkan untuk mengambilnya saja mereka harus membunuh hewan badak. Ya, kasihan ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang merusak bumi ini. Jadilah kita nanti di masa depan orang-orang yang bermanfaat bagi manusia, bahkan bagi hewan dan tumbuhan. Apa ini, Nak? Ya, ini adalah ikan hiu. Apa yang diambil? Siripnya. Kamu lihat siripnya semua hilang. Coba kamu bayangin ikan, kamu ambil siripnya, apakah dia masih bisa berenang? Tidak. Siripnya, kamu lihat film Nemo, siripnya kecil saja dia sudah berefek, dia tidak bisa berenang dengan cepat, ya. Kelainan pada bagian siripnya saja sudah membuat si Nemo ini tidak bisa berenang dengan cepat. Apalagi kalau siripnya tidak ada, sudah pasti dia mati. Tidak bisa berenang, dia hidup di dasar, ya mati lama-kelamaan, tidak bisa mencari makan. Dia kesakitan, tidak ada yang menolong, seperti itu. Diambil untuk apa? Dijadikan obat, dijadikan kesenangan. Dan obat-obatan ini sebenarnya bisa digantikan dengan yang lain, bukan wajib. Ya, bukan obat yang bisa dijadikan untuk alasan membunuh si hiu ini, tidak. Ya, masih ada banyak obat yang lain seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ada tumbuhan langka. Nah, ini apa? Oke, bunga bangkai, ya. Bunga bangkai ini biasanya kalau kita lihat di Indonesia ini ada di daerah Kebun Raya Bogor, ya. Memang dilestarikan oleh timnya dari sumber daya alam di sana, ya, dari Kebun Raya Bogor. Jadi memang mekarnya pun setahun sekali. Luar biasa ya. Oke, di sini ada bunga Padma raksasa. Ini sering dibilang sebenarnya seperti bunga bangkai, padahal bukan ya. Ini adalah Rafflesia arnoldi. Ini habitat aslinya ada di Bengkulu, tapi dulu Miss Nela pernah meneliti ini ada di daerah Pangandaran. Jadi memang itu adalah habitat-habitat aslinya ya. Ada. Kemudian, apa aja sih sebenarnya tumbuhan langka di Indonesia? Ada anggrek hitam di Kalimantan Timur. Nah, anggrek hitam ini cantik sekali, Nak. Kalau kamu pernah lihat bunga anggrek itu cantik, apalagi anggrek hitam. Dia ini ada tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia, sangat dilindungi. Ya, anggrek hitam ini banyak tumbuh di daerah Kalimantan. Sebenarnya dia juga ada di daerah timur ya, daerah timur seperti Papua sana. Tapi memang paling banyak di daerah Pulau Kalimantan Timur. Nah, bunga anggrek hitam ini mekarnya sekitar bulan Maret sampai Juni. Tapi hingga saat ini populasi tumbuhannya menurun dengan jumlah yang sangat pesat. Jadi banyak orang-orang yang memang mengambil dan memburu anggrek hitam ini. Ya, karena memang dari penelitian bisa dijadikan obat, tapi sebenarnya obat ini bisa digantikan dengan obat yang lain, ya. Obat yang lain dengan tidak membunuh atau menghabiskan populasi dari anggrek hitam itu sendiri. Ada kantung semar, dia juga sangat jarang ya kita temui saat ini ya. Jadi memang karena keberadaannya yang insektivora, kadang tidak banyak dibudidayakan.
di rumah-rumah seperti itu. Jadi memang hanya daerah-daerah tertentu yang membudidayakan kantong semar. Dan hanya habitat-habitat aslinya yang bisa menemukan kantong semar. Nah, kamu bisa baca buku teks di buku tematik kamu di halaman 92 mengenai anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah. Kamu pelajari, kamu baca, coba kamu menjadi bagian orang-orang yang saya harus melindungi tumbuhan ini. Ya, kuatkan dalam hati kamu bahwa kelak saya akan menjadi orang yang bermanfaat, baik itu bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan-hewan di sekitar kamu. Ya, nah, nak, Allah sudah menurunkan air hujan dan langit. Ya, ditumbuhkan juga macam-macam tumbuhan, dan tumbuhan itu ada banyak tanaman. Kemudian kamu melihat ada banyak kebun-kebun buah, dan sebenarnya itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Jadi segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah di muka bumi ini pasti bermanfaat, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan merasa bahwa kita sudah melindungi hewan tersebut, padahal kita justru menjauhkannya dari habitat aslinya. Tidak, jangan. Tetap lakukan yang terbaik, tetap cintai lingkunganmu, rawat hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kalau kamu punya hewan peliharaan, jangan lupa dikasih makan. Ya, kamu mengambil amanah tersebut. Jadi, tetap menjadi yang terbaik, pasti pikir khairat. Demikian, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.